Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pura-pura jadi pembeli, seorang pria curi 2 ponsel di konter Bandar Lampung. Aksi seorang pria pelaku penjambretan di sebuah konter Jalan Imam Bonjol Kemiling, Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggasak 2 unit ponsel milik karyawan konter pada Rabu 25 Mei 2022 sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban, Okta berusia 25 tahun menjelaskan modus yang digunakan pelaku adalah dengan membeli pulsa. Sebelumnya pelaku datang seorang diri ke konter tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Awalnya ia datang ingin membeli pulsa senilai Rp50.000. Setelah mengisi pulsa ke nomor pelaku, selanjutnya pelaku menyerahkan uang sebesar Rp100.000 kepada pegawai kantor. Belum sempat korban menyerahkan uang kembalian membeli pulsa, pelaku berpura-pura menanyakan harga charger handphone. Saat korban berbalik badan hendak mengambil charger yang tergantung di dinding konter, pelaku dengan cepat menarik 2 unit ponsel di atas meja etalase. Korban awalnya masih tak menyadari jika 2 unit ponsel sudah raib di gondol pelaku. Okta menyebutkan aksi pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di konter tersebut. Ia menjelaskan ciri-ciri pelaku pada saat kejadian mengenakan kaos berwarna coklat, celana jeans panjang. Dari rekaman CCTV juga diketahui nomor plat kendaraan motor yang digunakan pelaku. Okta mengaku telah melaporkan tindak pidana pencurian berupa 2 unit ponsel Android kepada pihak berwajib. Korban mengaku sempat syok atas kejadian yang baru pertama kali terjadi di kantor tersebut. Okta berharap aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku penjambretan ponsel miliknya dan rekannya tersebut. Sementara itu, Kapolsek Kemiling Ibda Agus Herianto menyatakan telah menerima laporan dari pihak korban. Menurut Agus, pihaknya segera mengecek TKP dan mengambil keterangan korban dan saksi. Agus mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi pelaku berdasarkan CCTV yang ada di sekitar TKP. Berita selanjutnya. Akibat longsor, pilar pembatas jembatan Waicakat Nyenyak 2 ambles. Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang memasang sejumlah rambu peringatan jalan longsor di dekat lokasi jembatan amblas di Jalan Lintas Timur. Satu pilar pembatas jembatan Waicakat Nyenyak 2 Jalintim, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang ambles akibat longsor. Menurut pantauan Tribun Lampung pada Kamis 26 Mei 2022, jembatan dengan jumlah bentang 2 kali 4,9 meter dengan panjang 9,8 meter tersebut diperkirakan ambles akibat longsor pada Rabu malam. Pemasangan rambu peringatan jalan longsor tersebut dilakukan Satlantas Polres Tulang Bawang untuk menghindari terjadinya musibah. Rambu peringatan untuk memberi imbauan kepada para pengendara agar dapat berhati-hati melaju dengan kecepatan rendah. Harapannya tidak terperosok ke bagian jembatan yang longsor. Saat ini pihaknya juga sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi bila mana terjadi kepadatan arus lalu lintas. Salah seorang pengendara yang bernama Sodri dari Kecamatan Menggala menuturkan cukup terkejut melihat kondisi pilar pembatas jembatan yang sudah longsor di bagian bawah hingga membuat pilar lepas dari sisi jembatan. Berita selanjutnya, 2 pria gasak motor di Indekos saat hujan. Aksi pelaku pencurian sepeda motor alias curanmor seperti tak mengenal waktu dan kondisi. Pelaku curanmor juga melancarkan aksinya di siang hari di wilayah Bandar Lampung. Hal ini terjadi di sebuah Indekos Jalan Kampung Baru Kedaton, Bandar Lampung pada Selasa 24 Mei 2022 pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi sekitar sedang diguyur hujan. Pelaku yang mengenakan pakaian serba hitam, ransel berwarna serupa mendatangi Indekos tersebut.
Diketahui dari rekaman CCTV yang beredar, pintu pagar indekos tidak dalam keadaan terkunci, sehingga dengan leluasa satu orang pelaku masuk ke halaman indekos. Sementara satu orang rekannya menunggu di depan pagar. Pelaku masuk sambil memperhatikan lokasi sekitar. Pelaku langsung menuju motor yang disasarnya. Meskipun ada beberapa unit motor lain, pelaku memilih motor jenis Matic yang parkir di halaman indekos tersebut. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur motor Honda Beat berwarna putih milik korban. Diduga pelaku membawa kabur motor korban dengan cara merusak kontak motor menggunakan kunci T. Namun sampai saat ini, pihak kepolisian menyatakan belum menerima laporan dari pihak korban. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri mengatakan pihaknya belum menerima laporan perihal pencurian sepeda motor tersebut. Kendati demikian, jajaran Polsek Kedaton akan menindaklanjuti pasca menerima laporan dari korban. Atang menambahkan pihaknya menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Atang juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk melakukan antisipasi agar tidak menjadi sasaran pelaku kejahatan khususnya C3. Gunakan kunci ganda ataupun alarm agar bisa diketahui saat pelaku melakukan pengerusakan di kendaraan bermotor. Berita selanjutnya, oknum pemasang spanduk di pohon atau tiang dikenakan pidana. Oknum pemasang spanduk atau banner di pohon ataupun tiang bisa dikenakan pidana 3 bulan kurungan atau denda sebesar 50 juta rupiah. Diketahui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan menertibkan ratusan banner atau spanduk iklan liar pada Rabu 25 Mei 2022 kemarin. Ratusan spanduk iklan liar itu berada di pinggir jalan lintas Sumatera dan jalan protokol Kota Kalianda dengan posisi ditempel di pohon dan tiang listrik atau lampu jalan. Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan Heri Bastian melalui Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Lucia Triwidadi mengatakan, penertiban itu dilakukan setelah pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat. Spanduk itu ditempelkan di pohon dan tiang. Lucia mengatakan pemasangan banner liar di pohon dan tiang itu melanggar peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dijelaskan pada pasal 16 dilarang memasang spanduk iklan, banner di pohon atau di tiang. Lucia menjelaskan apabila melanggar maka pemasang dapat dikenakan sanksi berupa denda bahkan dipidana penjara paling lama 3 bulan. Sanksi pidana kurungan penjara setidaknya paling lama 3 bulan atau denda sebesar 50 juta rupiah. Berita selanjutnya, terduga kasus illegal fishing baby lobster diamankan pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Barat berhasil mengamankan BR yang berusia 22 tahun atas dugaan illegal fishing berupa penangkapan baby lobster secara ilegal. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat AKP M. Ari Satriawan mengungkapkan, mendampingi Kapolres AKBP Hadi Saiful Rahman menjelaskan, penangkapan tersebut bermula pada saat unit Tipidder Satreskrim Polres Lampung Barat sedang melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi bahwa terdapat kegiatan dugaan tindak pidana yang terjadi pada Rabu 25 Mei 2022 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat di Dusun Taman Marga, Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Saat itu pihak kepolisian sedang mengadakan patroli. Kemudian ada informasi terdapat kegiatan illegal fishing. Selanjutnya Kanit Tipidder Satreskrim Polres Lampung Barat Ibda Doni Dermawan dan anggota langsung melakukan penyelidikan. Pihaknya segera mendatangi lokasi kemudian didapati seorang laki-laki di dalam gudang kayu sedang melaksanakan penghitungan jumlah dari benih-bening lobster yang diterimanya. Selanjutnya laki-laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku yang diamankan diduga melanggar pasal 92 JO pasal 26 ayat 1
dan atau pasal 88 JO pasal 16 ayat 1, JO pasal 106, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan atau paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 26 JO angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berita selanjutnya, buron selama 4 tahun pelaku pembegalan di Lampung Tengah berhasil ditangkap. Tim Reskrim Polsek Padang Ratu lakukan tindak tegas terukur kepada seorang buron pelaku penganiayaan terhadap seorang warga di Kampung Haduyang Ratu yang terjadi pada 2018 silam. Pelaku bernama Herman berusia 23 tahun merupakan warga Kampung Haduyang Ratu diberi tindakan tegas terukur oleh tim Reskrim Polsek Padang Ratu karena melakukan perlawanan terhadap petugas yang hendak menangkapnya. Pelaku Herman menjadi buron Polsek Padang Ratu karena melakukan penganiayaan terhadap korban Wumiswanto pada 2018 lalu. Penganiayaan oleh pelaku Herman dilatar belakangi aksi pembegalan terhadap korban yang pada saat kejadian sedang mengendarai motor Prisma Super X berwarna merah hitam dengan nomor polisi BE7525HV. Kapolsek Kompol Rahmin mewakili Kapolres AKBP Doviva Levi Sanjaya mengatakan, Herman ditangkap di salah satu rumah di Kampung Haduyang Ratu pada Rabu 25 Mei 2022 kemarin. Pelaku terpaksa mendapatkan tindakan tegasan terukur karena menyerang petugas yang hendak menangkapnya menggunakan senjata tumpul. Ditambahkan Rahmin, setelah pelaku tak melakukan perlawanan, Herman kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, lalu dibawa ke Mapolsek Padang Ratu guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku selama ini bersembunyi dari satu dusun ke dusun lainnya untuk menghindari kejaran polisi. Begitu mendapatkan informasi keberadaan dari pelaku di dusun Proyek Cermin, lalu dilakukan penyergapan dan penangkapan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.